Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini sudah turun dekat dengan support kuatnya. Apakah saham-saham ini masih ada potensi untuk rebound atau malah melanjutkan penurunan? Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Akra. Akra hari Jumat kemarin masih turun 2% lebih ke harga 1150. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat Akra saat ini berada dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1145. Dan secara tren jika kita perhatikan, Akra trennya saat ini sudah mulai melemah, walaupun masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Tapi satu minggu terakhir ini sudah mulai bergerak turun setelah gagal naik melewati harga 1250. Dan apabila support di EMA 50 ini terlewati, Akra masih berpotensi lanjut turun ke 1100, walaupun saat ini masih ada support EMA 150 di harga 1020 yang bisa menahan penurunan dari saham Akra menuju downtrend. Karena sebelumnya bisa kita lihat Akra juga sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi masih bertahan di atas garis EMA 150 dan bangkit kembali. Dan untuk garis MACD saat ini masih melanjutkan penurunan. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini pun masih ada distribusi. Dan asing yang sebelumnya melakukan akumulasi jika kita lihat 2 hari terakhir ini melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk Akra apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu. Karena masih ada potensi untuk turun menembus support di EMA 50 ini. Karena bisa kita lihat candlenya lumayan solid dan hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Jadi apabila hari Senin depan masih terus ada distribusi, masih ada potensi akan turun di bawah garis EMA 50 dan lanjut turun mengetes support berikutnya di 1100. Jadi apabila teman-teman mau entry wait and see, apabila hari Senin depan masih bisa bertahan di garis EMA 50 dan terbentuk candle hijau, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1200 sampai 1250. Tapi apabila ternyata minggu depan atau hari Senin depan masih lanjut turun di bawah garis EMA 50, sebaiknya jangan entry dulu. Selanjutnya saham BRIS juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 0,66% ke harga 1550 dan saat ini terlihat berada di bawah garis EMA 50, walaupun sama ini juga belum terkonfirmasi break. Tapi harus hati-hati untuk saham BRIS karena secara tren saat ini masih belum bagus. Memang sebelumnya sempat rebound dari harga 1200 dan naik lumayan tinggi dan sempat break garis EMA 150, tapi bisa kita lihat saat ini trennya sudah mulai melemah. Sudah turun kembali di bawah garis EMA 150, mencoba untuk break, masih gagal break dan saat ini kembali dibuat turun. Sebelumnya pada tanggal 29 Agustus sempat bertahan di garis EMA 50 dan rebound, tapi mencoba naik di atas harga 1550 masih gagal break dan tetap dipaksa untuk turun. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan pada penurunan ini masih ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun ada akumulasi sedikit pada penurunan hari Jumat kemarin, tapi menurut saya tetap harus hati-hati untuk saham BRIS. Menurut saya sebaiknya jangan entry dulu untuk saham BRIS walaupun masih bisa bertahan di garis EMA 50 ini. Karena secara tren terlihat sudah mulai melemah. Apabila kita entry di sekitar garis EMA 50 dan ternyata mencoba untuk break harga 1550 gagal break dan malah dipaksa lanjut turun break garis EMA 50, maka BRIS akan mulai bergerak downtrend. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah mempunyai saham BRIS di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 1500, menurut saya masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata harga 1500 lewati, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Sedangkan untuk teman-teman beli di harga bawah belum melakukan take profit, juga sama menurut saya trailing stopnya di 1500. Selama masih kuat di 1500, masih bisa hold untuk lihat trennya ke depan gimana. Tapi apabila ternyata harga 1500 lewati, sebaiknya take profit dulu karena trennya akan mulai melemah kembali. Selanjutnya bisa kita lihat Sen
hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 183. Dan secara tren saat ini Sen masih mencoba untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Saat ini secara tren sudah mulai membaik karena masih bertahan di atas garis EMA 50 yang sebelumnya masih berupa resisten. Tapi jika kita perhatikan setelah berhasil break garis EMA 50, Sen beberapa kali mencoba untuk naik kembali atau menyentuh garis EMA 150 masih gagal break. Setelah itu kembali turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 179. Dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 199 atau kita bisa bulatkan ke harga 200 karena harga 200 merupakan resisten psikologis saat ini. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini juga terlihat ada distribusi, sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold karena menurut saya masih ada potensi untuk naik ke harga 190 dulu. Karena ini merupakan resisten minor saat ini. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, walaupun hari Jumat kemarin masih bergerak naik, untuk entry-nya menurut saya sebaiknya tunggu kembali di garis EMA 50 di sekitar harga 179 sampai harga 180 untuk entry-nya. Dan bisa swing trade dengan target terdekat di 190 sampai harga 200 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di garis EMA 50 menurut saya trennya akan mulai membaik. Karena bisa kita lihat saat ini sudah mulai terbentuk higher low. Selama masih kuat terus di garis EMA 50, untuk jangka menengah masih ada potensi untuk break garis EMA 150. Berikutnya JPFA bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga turun 1% lebih ke harga 1550. Dan jika kita perhatikan resisten terdekat itu di 1600. Dan JPFA bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak downtrend, break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150 beberapa kali juga gagal break. Tapi setelah berhasil break mulai trennya membaik. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini juga mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini ada distribusi asing juga terlihat 1 minggu terakhir ini mulai keluar dari saham JPFA. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat JPFA masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 1545 dan turun mengetes garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1525. Jadi apabila teman-teman masih mau hold saham ini, menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Dan untuk entry pun paling aman adalah tunggu di sekitar harga 1525 untuk entry-nya. Jadi apabila JPFA turun menuju harga ini masih bisa bertahan dan mulai rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 1600. Karena selama masih gagal break di harga 1600, JPFA masih akan bergerak sideways. Tapi menurut saya JPFA juga masih menarik untuk dipantau grafiknya atau cara pergerakannya karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk melanjutkan kenaikan. Karena garis EMA 50 pun saat ini terus bergerak naik. Jadi trading stopnya itu menurut saya tetap di garis EMA 50 atau patokannya di garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.